Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com dengan judul Pendaftaran P3K 2024 tahap 2 diperpanjang lagi. Alasannya jelas. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, jadwal pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap 2 diperpanjang lagi hingga 20 Januari 2025. Nah, kebijakan tersebut tertuang dalam surat Kepala BKN dengan nomor 1291-B/KS.04.01-SD-K-2025 tertanggal 15 Januari 2025 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, semula masa pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 untuk tahap 2 ditutup 15 Januari. Nah, perpanjangan masa pendaftaran P3K 2024 tahap 2 untuk memberikan kesempatan kepada honorer database BKN ikut mendaftar. Pemerintah melalui BKN memberikan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi P3K tahap 2 selama 5 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 20 Januari 2025. Nah, ini gunanya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh pegawai non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Demikian kata PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN, Muhammad Ridwan. Nah, Bapak Ibu dijelaskan bahwa kebijakan perpanjangan ini merupakan tindak lanjut keputusan Menpan RB dengan nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Keputusan Menteri Pan RB dengan nomor 16 tahun 2025 yaitu tentang P3K paruh waktu serta surat Menteri Pan RB dengan nomor B/239-M.S.M.00/2025 tertanggal 14 Januari 2025 tentang penjelasan pengadaan P3K. Kepala BKN mengingatkan pejabat pembina kepegawaian BKN memerintahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pihak terkait. Kemudian yang kedua memastikan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN untuk melakukan pendaftaran. Nah, yang ketiga yaitu menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran, maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Kepala BKN juga menghimbau kepada calon pelamar untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Selanjutnya, calon pelamar juga diminta untuk selalu menggunakan kanal resmi pemerintah dalam mencari informasi. Nah, diketahui Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K
bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024 diteken oleh Menpan RB Rini Widiantini pada 13 Januari. Secara umum Bapak Ibu, Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025 mengatur mengenai kriteria pelamar tambahan untuk seleksi P3K 2024 tahap 2. Nah, disebutkan dalam Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025 bahwa honorer database BKN yang bisa melamar pada seleksi P3K 2024 tahap 2 yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Yang kedua, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Kemudian yang keempat, pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1, atau yang kelima, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Pelamar tersebut di atas melamar pada jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 selesai dilaksanakan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi yang berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Kemudian yang kedua, ex-THK 2. Kemudian yang ketiga, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang keempat, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Kemudian, lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami, menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.